alhamdulillah kita bersama Kang Septian Adi Alamsyah, yang mana beliau merupakan pengurus senior di Pondok Pesantren Fadlullah, di mana Pondok Pesantren Fadlullah itu adalah objek observasi saya sebagai tugas pengantar studi Islam UIN Sunan Kalijaga. Nah, Kang Septian Adi Alamsyah ini merupakan santri senior, di mana beliau juga mengemban sebagai pengurus senior sudah bertahun-tahun menjadi pengurus di Pondok Pesantren Fadlullah. Beliau ini sudah mendapat cerita dari generasi-generasi sebelumnya, sehingga lebih tahu terkait Fadlullah di masa dulu itu gimana. Oke, langsungkan saja saya akan mulai mewawancarai Kang Adi terkait Pondok Pesantren Fadlullah di masa Orde Baru atau Orde zaman dulu seperti itu. Oke, mungkin Kang Adi disapa dulu penontonnya. Halo. Oke, mungkin pertanyaan pertama dari saya itu, bagaimana Pondok Pesantren Fadlullah itu mempertahankan konsistensi ngajinya pada masa Orde Baru? Nah, itu bisa dijelaskan Kang Adi. Oke, jadi pondok kami di masa Orde Baru ini menjaga konsistensi ngaji itu dengan mempertahankan sistem pembelajarannya. Yang mana pembelajarannya itu terstruktur dan disiplin, sangat disiplin gitu. Setiap aktivitasnya itu dimulai dari setelah subuh, terus nanti pagi sebelum zuhur, dan juga setelah asar, nanti dilanjutkan malam harinya sampai sekitar jam 11-an gitu. Jadi alur keseharian santri itu memang diarahkan untuk terus bersentuhan dengan ilmu agama gitu. Oke, Jadi gitu. mungkin pada masa Orde Baru dulu atau di era tahun 2000-an ya, sekitaran ya. Nah, itu kira-kira santri Fadlullah pada masa itu berapa kira-kira? Ya, itu masih sedikit sih, kayaknya belum nyampe 100. Belum nyampe 100 ya itu ya. Oh. Dengan santri segitu masih bisa mempertahankan konsistensi ngaji pada masa transisi istilahnya, Orde Baru tahun 2000-an. Oke, terima kasih Kang. Untuk pertanyaan kedua itu, bagaimana kebijakan pemerintah pada saat itu terhadap pesantren? Pada masa itu gimana kebijakan? Nah, apakah kebijakannya mendukung pesantren atau malah menyempitkan pesantren atau malah menerbitkan pesantren seperti itu? Jadi gini, untuk pemerintah itu sebenarnya mengakui keberadaan pesantren itu mengakui, tetapi tidak memberikan kebebasan penuh. Ada aturan yang mengharuskan bahwa pesantren itu harus masuk ke dalam lembaga pendidikan, terus harus menyesuaikan diri dengan sistem yang ada di pemerintahan gitu. Misalnya kurikulumnya itu harus nanti formal gitu. Tuh, terus di satu sisi hal ini juga memberi peluang bagi pesantren untuk mendapatkan legalitas dan fasilitas seperti itu. Tapi di sisi lain pesantren harus berhati-hati juga agar tidak kehilangan karakter aslinya, karena kan pesantren itu kan modelnya enggak begitu modern seperti itu loh. Pesantren kami itu salaf gitu. Nah, pemerintah saat itu lebih menekankan stabilitas politik, sehingga pendidikan agama sering dilihat sebagai sesuatu yang harus dikontrol seperti itu. Jadi pesantren bukan tidak boleh berkembang, tetapi diarahkan untuk berkembang sesuai keinginan negara. Nah, itu yang harus kami hadapi, tantangan yang harus kami hadapi. Tapi perhatian pesantren sekarang sama pesantren yang itu beda ya? Beda. Lebih perhatian yang ke sekarang ya? Pemerintah lebih perhatian ke pesantren yang sekarang ya. Terima kasih. Lanjut pertanyaan yang ketiga, itu apa kendala besar pesantren dalam menjaga budaya pesantren pada masa Orde Baru, dalam artian pada tahun 2000-an ini, perlu diberi tanda kutip tahun 2000-an. Jadi ya, kendala terbesarnya itu menjaga agar identitas pesantren itu tidak larut dalam arus modernisasi dari pemerintahan. Ketika pendidikan agama mulai diatur negara, pesantren nanti berhadapan dengan situasi yang baru,
apakah akan mengikuti semua aturan atau mempertahankan tradisi kan seperti itu. Nah, tradisi pesantren itu sangat khas. Hidupnya sederhana, disiplin, terus Prihatin gitu ya? Iya, prihatin gampangnya. Terus nanti tekanan modernisasi itu membuat sebagian pihak menganggap bahwa cara belajar pesantren itu kuno, sehingga pesantren sering menghadapi hal-hal yang apa ya, yang kayak ketinggalan zaman gitu loh, dianggap kayak seperti ketinggalan zaman. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kendala. Sekarang pertanyaannya dibalik. Strategi sekarang. Strategi pesantren dalam artian di sini pesantren Fathul Minallah dalam menjaga pengajiannya, keseharian santri, pengajian santri terhadap masa itu atau pada masa itulah strategi pesantren Fathul Minallah dalam menjaga kepesantrenannya dalam artian ngajinya, tirakatnya dan lain-lain sebagainya pada masa Orde Baru, di mana pada masa itu istilahnya sedang masa transisi seperti itu. Jadi untuk strateginya itu ada beberapa. Nanti yang pertama itu pesantren tetap menjaga tradisi ngaji sebagai aktivitas utama. Meskipun nanti ada penyesuaian administrasi dari pemerintah itu, tapi tetap mempertahankan tradisinya kayak belajar kitab kuning, sorogan seperti itu harus dipertahankan secara ketat. Terus yang kedua nanti pesantren membangun lingkungan yang kondusif, aturan-aturan dibuat agar santri itu bisa disiplin, tidak banyak keluar pondok dan akhirnya fokus dalam pembelajaran. Yang ketiga, pesantren itu nanti bersikap adaptif, tetapi tetap selektif. Jika ada peraturan pemerintah yang mendukung perkembangan pesantren ya diambil, kalau tidak ya kita harus berhati-hati agar tadi identitas pesantren itu tidak lepas. Terus ada juga nanti memperkuat hubungan emosional antara santri dengan kiai seperti itu. Istiqomah ya istilahnya. Ya. Istiqomah. Yang harus tetap dijaga itu adalah istiqomah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa peran pesantren pada masa itu di tengah tekanan politik Orde Baru? Kan lagi transisi, lagi banyak perubahan besar, banyak rembakan-rembakan besar yang terjadi pada pemerintah. Nah itu peran pesantren pada masa itu seperti apa sebenarnya? Jadi pesantren itu berfungsi sebagai benteng moral dan spiritual masyarakat di tengah suasana politik yang banyak dikontrol negara. Pesantren itu menjadi ruang aman bagi masyarakat untuk belajar agama tanpa rasa takut. Nah, pesantren juga menjadi tempat pembentukan karakter, gitu. Karena karakter ini tidak didapatkan di sekolah-sekolah formal, hanya dapat di pesantren nanti. Jadi ketika orang itu belajar di pesantren itu nggak hanya belajar kitab kuning, tapi juga belajar memperbaiki moral karakter seperti itu. Di saat banyak lembaga terpengaruh politik, nah pesantren ini tetap berdiri sebagai tempat yang netral seperti itu. Itu. Oke, siap. Gitu jadi. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan ke-6. Apakah ada ketidaksetujuan pesantren terhadap peraturan pemerintah pada saat itu? Apakah ada? Ya, secara umum ada sih beberapa aturan yang dirasa kurang sesuai dengan tradisi pesantren. Namun pesantren memilih jalan yang bijaksana, tidak melakukan penolakan secara terbuka. Tidak demo ya istilahnya. Tetapi menyiasati agar aturan itu tidak merusak nilai-nilai dasar pesantren. Misalnya ketika pemerintah mendorong kurikulum tertentu, nah pesantren tetap memasukkannya, tetapi pengajian kitab kuning itu tetap menjadi prioritas dari pondok kami gitu. Jadi ada ketidakcocokan ya dalam sisi kurikulum pemerintah
menetapkan gini, tapi di kebiasaan pesantren itu sangatlah berbeda gitu. Oh iya, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir Kang Septian Adi. Nah, perkembangan pesantren pada saat itu sebenarnya gimana? Apakah berkembang secara pasif atau masif atau gimana? Jadi perkembangannya itu justru apa ya, cukup signifikan. Malah signifikan ya? Iya. Terus nanti semakin hari fasilitas juga semakin bertambah, jumlah santri juga semakin banyak gitu. Dan pesantren ini semakin diterima di masyarakat, karena kan apa namanya, pesantren itu juga kadang susah untuk diterima di masyarakat gitu. Nah, semakin hari pesantren ini semakin diterima masyarakat karena terus memunculkan prestasinya seperti itu. Oh iya, ya, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir. Jadi teman-teman, seperti itulah kurang lebih dari Kang Septian Adi Alamsyah terkait pondok pesantren Fadlun Minallah di masa Orde Baru, di masa tahun 2000-an, tahun 98 sampai tahun 2000-an. Nah itu seperti itulah, seperti yang diceritakan Kang Adi. Gimana Kang Adi ini bisa menyimpulkan seperti itu karena mendapat cerita dari kiainya, mendapat cerita dari sesepuh-sesepuhnya istilahnya, atau generasi-generasi sebelumnya. Karena saya di pesantren Fadlun Minallah itu juga sering mendapat cerita kiai saya sebelum beliau almarhum, itu sering menceritakan gimana beliau menjalankan pesantren pada masa Orde Baru, pada masa 2000-an, gimana beliau merintis pesantren dari sebelum Orde Baru ke masa Orde Baru, transisinya gimana, itu sering saya sebagai santri biasa itu aja sering, apalagi Kang Septian Adi Alamsyah yang merupakan santri senior dan juga pengurus senior, mesti sangat sering diceritakan oleh kiainya dan juga guru-gurunya dan juga generasi sebelumnya. Mungkin seperti itu. Cukup sekian wawancara dari saya. Mungkin saya ucapkan terima kasih terhadap Kang Adi yang telah mau meluangkan waktu untuk saya wawancari untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam. Mungkin cukup sekian, seperti itu. Salam kebajikan, Om Swastiastu. Om Swastiastu.